에이씨. 저거 보이지? 아까 내가 어디까지 오가 또 내려오더라고. Halo, kembali lagi bersama saya, Ian. Wah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat luar biasa menyentuh yang berjudul The Range. Untuk kalian yang mudah tersentuh, film ini sangat direkomendasikan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas film ini dan selamat menyaksikan. Kisah dimulai dari memperlihatkan seorang laki-laki bernama Jae-hyuk. Kita panggil saja Hyung, yang sedang menemani keluarga bosnya di wahana tempat bermain. Sebagai seorang ayah, tentu mencari rezeki adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghidupi keluarganya. Sepulang dari wahana bermain, terlihat sang bos yang sedang melihat berita di TV sambil meminum air yang cukup banyak. Lalu Hyung pun langsung berpamitan untuk pulang karena hari itu pekerjaannya telah selesai. Saat pulang, ia pun sudah ditunggu oleh adiknya yang bernama Jae-pil. Ia adalah detektif swasta yang selalu memecahkan kasus-kasus kecil. Lantaran sudah sangat lelahnya, saat adiknya berbicara pun Hyung tak memperdulikannya. Ia langsung saja berlalu dan pulang ke apartemen rumahnya. Sekedar informasi, Hyung sangat kesal kepada adiknya lantaran ia mengalami kebangkrutan, hilang semua tabungan yang susah payah dikumpulkannya, dan juga kehilangan pekerjaan karena ditipu. Ia mengalami penipuan dari sebuah investasi bodong yang ada di pasar saham, dan itu adalah saran dari adiknya. Di keesokan harinya, ia memulai harinya yang biasa dengan kondisi lesu. Sekedar informasi, Hyung bekerja di kantor farmasi kecil dan sepertinya ia saat ini kerap kali mendapatkan banyak tekanan saat berada di kantor. Singkat cerita, sepulang kerja, Hyung menyempatkan bertemu pacar adiknya, yaitu Yeonju. Mereka sedang membicarakan perihal adiknya, yang sepertinya hubungan Jae-pil dan Yeonju sedang tidak baik. Yeonju meminta bantuan kepada Hyung berbicara kepada Jae-pil untuk berlaku baik kepadanya. Namun sayang, Hyung sudah sangat malas berinteraksi perihal apapun kepada adiknya. Pun sudah tidak memiliki tenaga untuk mengurusi hal yang bukan urusannya. Di sisi lain, ada seorang muda-mudi yang sedang santai berjoging di tepi sungai. Lalu pria itu pun tiba-tiba kebelet dan meminta izin buang air kecil. Namun betapa terkejutnya ia karena melihat jasad dengan kondisi yang mengerikan mengambang di air. Dan karena hal itu membuat para warga menjadi geger. Lalu Jae-pil pun ditugaskan pergi ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Ketika ia telah sampai dan melihatnya, ia merasa ada yang aneh dengan kondisi mayat. Dan ketika diotopsi, sang dokter mengatakan bahwa mayat yang tadi seperti mengalami dehidrasi yang sangat tinggi hingga membuat tubuhnya kehilangan semua cairan dan mengering. Dilihat dari rekam jejak dan riwayat sebelum meninggal, korban selalu minum dengan porsi yang sangat tidak biasa dan selalu merasa kehausan. Dan saat meninggal malah sebaliknya, ia kekeringan dan dehidrasi. Tak disangka, di sisi lain, ternyata banyak terjadi kematian yang mirip seperti ini di pelosok negeri, dengan menunjukkan gejala serupa hingga masuk berita nasional Korea. Setelah melihat berita di TV, sang istri pun membangunkan Hyung untuk melihat berita yang tengah heboh. Namun sepertinya ia masih tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ia malah fokus dan keheranan dengan keadaan anak-anaknya yang makan terus-menerus sejak 2 hari kemarin. Singkat cerita, Hyung dan rekan-rekannya pergi bermain golf bersama bosnya. Terlihat si bos tak hentinya minum dan selalu merasa kehausan dan dehidrasi. Sampai suatu ketika, semua persediaan air mineral pun habis setelah diminumnya. Berbarengan dengan itu, si bos pun melihat ke sebuah danau, lalu tanpa segan ia pun menceburkan diri ke dalam air. Namun tak disangka, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Ia mati setelah masuk ke dalam air sungai itu dengan keadaan kering. Scene berpindah kepada Jae-pil, adiknya Hyung
yang tengah menyelidiki kematian orang-orang tersebut yang diduga berasal dari air. Jaipil menghampiri wisata alam dengan air yang sangat jernih. Lalu ia bertanya kepada penjaganya, apakah di tempat tersebut ada pabrik logam atau pabrik kimia. Lalu sang pengelola itu berkata, tidak ada. Mengingat ini adalah tempat wisata alam, sehingga mustahil jika ada pabrik yang berdiri di sana. Namun dilihat dari gerak-geriknya, sang pengelola sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dan di sini Jaipil pun sempat keheranan dan menaruh kecurigaan terhadap sang pengelola tempat tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Jaipil terpaksa tidur di sana karena ditugaskan untuk terus memantau tempat kejadian. Namun di tengah malam ketika Jaipil sedang tertidur, tiba-tiba saja ada beberapa orang datang ke TKP tanpa sepengetahuannya. Dan di keesokan harinya, Jaipil pun dikejutkan dengan sungai yang telah bersihkan banyak mayat mengambang. Lalu ia pun langsung menelepon kantor pusat tentang kejadian ini. Di sisi lain, kejadian serupa pun seketika terjadi di mana-mana, di mana korban pun menjadi banyak di sudut pelosok negeri, sampai pemerintah pun menjadikan kasus tersebut sebagai kasus pertama yang harus diselesaikan. Pemerintah pun menggerakkan seluruh timnya, karena sampai saat ini, pemerintah belum menemukan titik terang atas banyaknya jumlah kematian warganya tersebut. Para pakar Dinas Kesehatan Korea Selatan pun berpendapat bahwa 2-3 hari sebelum kematian, mereka tidak memiliki nafsu makan, akan tetapi menunjukkan gejala dehidrasi yang serius. Lalu polisi pun mendapati kasus kematian yang sama, yaitu seorang yang mati mengenaskan di dalam bak kamar mandinya. Namun ketika polisi memeriksanya, mayat tersebut mengeluarkan cacing hitam dan panjang, keluar dari dalam tubuhnya dengan ukuran yang besar. Para peneliti pun mengatakan bahwa itu adalah Yonggasi. Yonggasi adalah serangga parasit yang inang atau rumahnya berubah dari serangga ke manusia. Sang profesor juga menjelaskan bahwa Yonggasi biasa berinang pada seekor belalang dan ia hidup sebagai parasit. Dan ketika dewasa, mereka mempengaruhi bagian otak untuk mengendalikan si belalang agar melompat ke dalam air, lalu keluar dari belakang dan bertelur di dalam air untuk berkembang biak. Dan si profesor pun menjelaskan bahwa para Yonggasi ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara air yang masuk lewat anus atau mulut. Lalu ia mencari tempat untuk berkembang. Dan orang yang terinfeksi harus memberikan semua tenaganya agar ia bisa tumbuh. Dan karena masa pertumbuhan Yonggasi, korban pasti mengalami gejala dehidrasi tanpa alasan yang jelas. Dan beberapa dari mereka tanpa sadar melompat ke dalam air. Lalu Yonggasi pun harus keluar dari tubuhnya pada saat itu juga. Dan Yonggasi sendiri dapat bertelur 100.000 sebelum mereka mati. Saat ini tim forensik mengecek air di sekitar korban dan ternyata benar saja terdapat telur-telur cacing yang terdapat di air yang diminum oleh korban. Melihat kenyataan itu, pemerintah pun memberikan informasi darurat dari televisi untuk segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dan sementara waktu, masyarakat dianjurkan untuk menjauhi air dikarenakan itu dapat membunuh mereka. Mendengar berita tersebut, Hyung pun langsung segera pulang dan membawa keluarganya ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sisi lain, para peneliti sedang meneliti bagaimana cara menghilangkan parasit tersebut. Akan tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membunuh parasit tersebut tanpa membunuh inangnya. Dan itu jawaban yang sangat mengerikan. Lalu Bapak pemimpin Dinas Kesehatan ini pun memberikan perintah untuk mengambil beberapa pasien dan melakukan eksperimen percobaan kepada manusia. Mendengar hal tersebut, Yeonju selaku tim forensik merasa tak wajar dengan tindakan tersebut dan ia tidak ingin memberikan obat kepada pasien untuk menjadi kelinci percobaan. Di keesokan harinya, wabah pun kian meluas. Warga yang kehausan berusaha masuk ke dalam air dan mati di air. Dan kejadian ini pun sudah masuk ke dalam tahap bencana nasional. Scene berpindah di kantor kepolisian yang sedang ramai oleh masyarakat yang tengah ingin membuat surat keterangan kepolisian sebagai persyaratan untuk bisa memeriksakan dirinya di rumah sakit. Tak sengaja, Jaipil pun melihat pria yang sedang mengintip. Karena curiga, Jaipil pun menyusulnya. Dan ternyata pria itu adalah penjaga wisata yang dulu ditemuinya sewaktu menyelidiki kasus ini pertama kali. Dengan rasa penyesalan dan rasa bersalah yang teramat dalam, pria penjaga wisata ini mengatakan bahwa
Pada suatu malam, ada sekelompok orang yang memakai pakaian aneh. Mereka membawa beberapa anjing yang dilepaskan ke sungai, yang seketika anjing-anjing itu pun mati mengambang di air. Ia pun sangat kaget melihat kejadian itu, dan ia tidak mau melaporkannya. Dengan alasan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari tahu, pun takut para pengunjung segera datang dan bermain air. Singkat cerita, semakin hari angka korban pun semakin meningkat drastis. Banyak sekali masyarakat yang terpapar virus mematikan ini. Pada saat itu kerusuhan pun terjadi di mana-mana, hingga suatu ketika banyak dari mereka yang terinfeksi pun melarikan diri, pergi ke tempat di mana mereka bisa melepaskan dahaga untuk minum air dan meninggal. Di sisi lain, terlihat Hyung yang sedang menggantikan pakaian anaknya dan sang istri yang sedang beres-beres dan mencuci piring karena ingin pergi periksa. Namun tiba-tiba saja ia terdiam ketika melihat kemericikan air. Dikabarkan korban telah mencapai angka lebih dari 3.000 jiwa dan seluruh dinas kesehatan dan sistem kesehatan nasional telah melaporkan bahwa ada sekitar lebih dari 100.000 pasien saat ini. Dan dinas kesehatan pun berspekulasi bahwa ada lebih dari 1 juta masyarakat yang belum didiagnosa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian ini dan menjamin keselamatan setiap warga, dengan berat hati, pemerintah pun mengambil keputusan untuk mengisolasi masyarakat yang terpapar virus. Begitupun keluarga Hyung. Dengan perasaan menyesal, sang istri pun meminta maaf kepada suaminya karena telah pergi berlibur bermain air tanpa sepengetahuan Hyung. Namun Hyung menyanggah perkataan sang istri dan berkata bahwa ini adalah salahnya karena tidak bisa mengurus keluarganya dengan baik. Di sisi lain, terdengar lagi kabar bahwa belum ada obat yang ampuh untuk membunuh para cacing-cacing itu untuk saat ini. Hingga suatu hari, para peneliti pun menemukan sebuah kasus pasien yang sembuh dari penyakit virus tersebut. Lalu tim dinas kesehatan pun pergi menuju ke sana untuk mengetahui obat apa yang telah diminumnya. Dan ternyata obat tersebut adalah salah satu obat yang tidak laku di pasaran, yang bernama Windazole. Dan benar saja, setelah korban meminum obat itu, korban pun sembuh total. Seketika pemerintah pun mencari keberadaan obat Windazole tersebut. Namun anehnya stok Windazole tidak ada, seperti tertelan bumi seketika. Tahun lalu obat tersebut memang tidak laku dan ditarik dari pasaran. Mereka pun heran mengapa Windazole dapat menghilangkan parasit itu. Dan sekarang saat dibutuhkan, Windazole itu tidak ada di pasaran. Hingga semua orang pun berbondong-bondong mencari obat Windazole tersebut. Begitupun dengan Hyung yang mencari keberadaan obat tersebut. Namun sayangnya, ia tidak menemukannya. Di keesokan harinya, Hyung mendapatkan kabar baik dari temannya bahwa ia menemukan Windazole itu di suatu tempat. Namun harga yang ditawarkan berkali-kali lipat lebih mahal dari harga pasaran. Tanpa pikir panjang, Hyung pun langsung pergi menuju ke temannya itu. Ketika ia sudah mendapatkan obatnya, Hyung pun bergegas menuju istrinya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat ada seorang ibu yang sedang menangis karena bayinya terpapar. Dengan rasa terpaksa dan berat hati, ia pun turun dari mobil lalu memberikan 2 butir Windazole. Namun naas, salah satu orang di sana melihat Hyung yang sedang memberikan obat dan membuat yang lainnya pun mengejar Hyung untuk merebut obat tersebut. Hyung pun seperti kehilangan harapan, karena obat itulah satu-satunya penyelamat keluarganya saat ini. Di sisi lain, pemerintah sedang mengadakan rapat dan terus mendesak pemilik perusahaan untuk memberikan resep Windazole tersebut. Namun mereka menolaknya, dikarenakan mesin pabrik yang sudah terlalu tua dan membutuhkan waktu yang cukup lama jika ingin menggunakannya kembali.
Seketika pemerintah pun mengancam mereka, hingga si pemilik perusahaan pun memberi ide kepada pemerintah untuk membeli semua saham di perusahaan tersebut agar perusahaan itu menjadi milik pemerintah dan bisa secepat mungkin memproduksi obat Windazole. Lalu pemerintah pun memikirkan tentang tawaran tersebut. Di sisi lain, Hyung yang tak patah semangat demi keluarganya pun mencari Windazole di internet. Sampai suatu ketika, akhirnya ia pun menemukan seller yang menjual Windazole dengan harga yang sangat mahal. Tanpa pikir panjang, Hyung pun langsung menemui seller tersebut. Ketika sedikit lagi Hyung mendapatkan obat tersebut, tiba-tiba saja polisi datang dan langsung menyergap. Untuk menghilangkan barang bukti, si seller pun membuang obat tersebut ke dalam kloset yang akhirnya membuat Hyung lagi-lagi gagal. Kegagalan bertubi-tubi yang dialami cukup membuat Hyung merasa frustasi. Pasalnya, semua usaha dan tenaganya sudah dikerahkan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keluarganya. Di sisa harapannya yang kini sudah mulai menipis, tiba-tiba saja adiknya menelepon dan memberitahunya bahwa ia telah menemukan obat Windazole dan kini ia sedang menuju ke sana. Hyung yang mendengar masih ada secercah harapan pun langsung bergegas cepat mungkin mendatangi Jae-pil. Di jalan, Jae-pil menjelaskan bahwa dirinya telah menginterogasi salah satu pegawai di perusahaan farmasi tersebut dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada tindak kriminal di balik wabah ini. Pelaku mengaku telah sengaja membuat wabah cacing ini agar obat Windazole laku keras, karena sebelumnya obat tersebut tidak pernah laku di pasaran dan ini semua sudah direncanakan sejak awal. Sesampainya Hyung di sana, ia melihat 100.000 stok obat Windazole yang sengaja ditimbun oleh pemilik perusahaan. Di saat mereka ingin membongkarnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang menutup pintu dan menguncinya dari luar, serta melemparkan molotov ke dalam gedung dan membuat obat itu habis dimakan oleh api. Jae-pil berusaha menyadarkan Hyung yang terus mencari obat tersebut di bawah kobaran api. Sampai di suatu titik mereka pun kehabisan oksigen dan pingsan. Beruntungnya, Yeonju datang di waktu yang tepat dengan cara menerobos masuk menggunakan mobil. Hingga akhirnya mereka berdua pun dapat diselamatkan. Nah, di scene ini sangat terasa keputusasaan yang tengah dialami oleh Hyung sebagai seorang kepala keluarga yang sangat mencintai keluarganya, yang rela mati-matian untuk bisa menyelamatkan istri dan anaknya agar tetap hidup. Ketika Hyung sudah sadar, walaupun dihadang oleh petugas pemadam, ia tetap bersikeras masuk menerobos ke dalam gudang tempat mereka terkurung, berharap menemukan sisa-sisa obat yang tertinggal, namun nyatanya tidak. Semua obat telah habis terbakar hangus. Begitupun dengan semua harapannya. Berbarengan dengan itu, istrinya pun menelpon. Di tengah kehancuran yang sedang dirasakannya, Hyung mengusap air matanya dan berusaha bersikap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di telepon, sang istri memberitahu bahwa petugas akan mengambil semua ponsel. Dan mungkin ini adalah kali terakhirnya mereka dapat berbicara. Sekuat-kuatnya Hyung menahan diri, pada akhirnya pertahanannya pun hancur seketika pada saat ia mendengar suara anak-anaknya. Yeonju yang peduli kepada nasib keluarga kakak iparnya pun terus memberikan afirmasi positif bahwa pemerintah sudah membuat obat serupa dan dalam kurun waktu seminggu, obat pun sudah bisa dibagikan kepada para penderita yang walaupun itu masih dalam tahap perencanaan. Di tengah keputusasaannya, Hyung pun mengingat bahwa dulu ia pernah mengajari anak-anaknya tentang cara membuat sabun. Walau tidak kotak seperti sabun pada umumnya, namun sifat dan fungsinya sama. Yang oleh karena itu, ia pun akhirnya menemukan sebuah ide untuk mencari kandungan dan bahan baku yang terdapat di dalam obat Windazole. Di sisi lain, ketika pemerintah akan menandatangani kepemilikan perusahaan Windazole, Presiden diberitahu bahwa semua ini telah direncanakan oleh perusahaan Windazole dan akhirnya Presiden pun membatalkan penandatanganan tersebut. Di tempat lain, Hyung menjelaskan bahwa dirinya mengetahui cara untuk membuat obat yang serupa. Lalu ia pun meminta kepada para pendemo untuk membantunya membuka jalan agar dirinya bisa menerobos masuk ke dalam pabrik pembuatan Windazole. Lalu setelah itu,
Hyung pun membawa bahan baku tersebut ke pihak farmasi lain. Lalu pemerintah pun mengerahkan seluruh pabrik farmasi yang ada di Korea Selatan untuk membuat obat yang mirip seperti Windazole. Akhirnya, berkat kegigihan dan usaha Hyung dan Jae-pil, kakak beradik itu pun dapat menghentikan wabah tersebut. Dan akhirnya obat antivirus itu pun bisa diproduksi malam ini dan dibagikan kepada para penderita yang tengah terpapar di seluruh negeri. Beberapa minggu setelah kejadian terlihat semua kembali normal. Hyung pun mengajak keluarganya liburan dan bersenang-senang. Namun ia khawatir bahwa wabah ini tidak terjadi hanya di Korea saja. Lalu film pun ditutup dengan diperlihatkannya sesosok mayat manusia yang mengambang di tengah laut lepas. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk membantu kami mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi membuat konten review film seru lainnya. Untuk kalian yang sedang berjuang, semoga Tuhan selalu beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Terima kasih dan sampai jumpa.